Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Aditya dari Prodi Manajemen dengan NIM 289222528. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester Digital Business tentang revolusi industri, evolusi web, analisis SWOT, cloud computing dengan dosen pengampu Muhammad Taufan Nugroho SSIMM. Selanjutnya, revolusi industri. Definisi revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Sedangkan pengertian revolusi industri yaitu perubahan yang cepat di bidang ekonomi yaitu dari kegiatan ekonomi agarasi ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia dan penggunaan tangan menjadi penggunaan mesin. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blech di pertengahan abad ke-19. Selanjutnya, revolusi industri 1.0. Selanjutnya, revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 dimulai pada abad ke-18 melalui penggunaan tenaga uap dan mekanisasi produksi. Sebelum memproduksi bahan pada roda pemintal sederhana, versi mekanis mencapai 8 kali volume dalam waktu yang sama. Dengan uap sudah dikenal, penggunaannya untuk tujuan industri merupakan terobosan terbesar untuk meningkatkan produktivitas manusia. Alih-alih memakai alat tenun yang ditenagai oleh otot, mesin uap dapat digunakan untuk menghasilkan tenaga. 1.2 Revolusi Industri 202. Revolusi Industri 202 dimulai pada abad ke-19 melalui penemuan listrik dan jalur produksi perakitan. Henry Fromm 1863 sampai 1947 mengambil ide produksi massal dari sebuah rumah jagal di Chicago saat melihat babi-babi digantung di ban berjalan dan setiap tukang daging hanya melakukan sebagian tugas menyembelih hewan. Henry Fromm menerapkan prinsip ini ke dalam produksi mobil dan secara drastis mengubahnya dalam prosesnya. Sebelum satu stasiun merakit seluruh mobil, sekarang kendaraan produksi secara parsial di ban berjalan. Hal ini jauh lebih cepat dan memakan biaya lebih rendah. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 dimulai pada tahun 70-an melalui otomatisasi parsial menggunakan kontrol dan komputer yang dapat diprogram memori. Sejak diperkenalkan teknologi ini, perusahaan dapat mengotomatiskan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contoh yang digunakan dari hal ini adalah robot yang melakukan urutan terprogram tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada industri. Sistem produksi yang sudah memiliki teknologi komputer yang diperluas dengan koneksi jaringan dan memiliki gambaran digital dan internet. Selanjutnya, evolusi web. Web atau bisa dikenal dengan singkatan WWW merupakan sebuah ruang informasi yang digunakan pengenal global atau URL Uniform Recursion Locator yang mengenal sumber daya berguna. WWW merupakan kumpulan situs servis dari seluruh dunia dengan menggunakan
untuk menyediakan dana dan informasi untuk digunakan bersama. Selanjutnya, evolusi web 1.0. Web versi 1.0 adalah generasi web pertama dan merupakan suatu awal produksi baru di dunia internet saat itu. Website yang dibangun pada generasi pertama pada dasarnya dikembangkan untuk mengakseskan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif, di mana pengunjung hanya dapat membaca saja dan tidak menginput data ataupun melakukan interaksi lebih luas. Evaluasi web 2.0. Web versi 2.0 adalah sebuah revolusi bisnis di industri komputer, yang mana di era web 2.0 ini muncul banyak platform digital dengan interaksi yang lebih luas bagi penggunanya internet. Adapun beberapa platform tersebut sudah familiar dengan kita seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan banyak yang lainnya. Selanjutnya, evolusi web 3.0. Web 3.0 adalah sebuah revolusi terbaru dalam dunia teknologi, yang mana dalam perkembangan web 3.0 ini menawarkan cara yang lebih efisien dalam mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari kata online. Pada web 3.0 ini berbagai macam perangkat lunak akan dapat membagi serta informasi dengan lebih efisien, karena pada web 3.0 menggunakan sistem kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence, yang menggunakan kinerja web jauh lebih luas. Bahkan pada web 3.0 juga diperkenalkan yang namanya blockchain dan cryptocurrency. Evaluasi web 4.0. Web 4.0 adalah private secretary dalam bentuk organisme buatan, sebuah alat di mana aplikasi merekam rutinitas yang kita lakukan, yang seluruh rutinitas tersebut bisa diketahui oleh aplikasi komputer atau program atau tools atau device yang kita miliki yang dijalankan secara online. Web 4.0 juga bisa digunakan untuk membantu dalam pencarian informasi, penyimpanan histori pencarian, ataupun mempertemukan orang-orang yang mencari informasi sama. Selanjutnya, analisis word cloud computing. Kekuatan unit bisnis yang berpengalaman, jaringan distribusi dan penjualan yang bagus, hambatan rendah untuk masuk pasar, profitabilitas dan pendapatan tinggi. Kelemahannya, probabilitas masa depan, biaya tambahan, struktur pajak, peluang cangkupan di pasar global, munculnya pasar baru, ancaman meningkatkan biaya, kenaikan suku bunga, dan tumbuh persaingan, probabilitas kurang. Selanjutnya, diagram SWOT cloud computing. Di sini ada diagram SWOT cloud computer. Berikut ada daftar pustaka yang saya jelaskan di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.